Saat itu matahari sudah hampir terbenam, para pasangan yang ada di sana telah memeluk pasangan mereka masing-masing untuk melihat sunset di sana. Amber masih setia menempel pada Samantha, dia masih menggandeng tangan sahabatnya dengan erat dan tidak mau melepaskannya. Amber melakukan hal demikian karena dia sangat canggung. Ini date pertamanya dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sedari tadi Billy hanya diam saja, tidak berinisiatif mendekatinya. Jadilah dia seperti itu, menarik sahabatnya kemana-mana. Samantha sangat kesal dibuatnya, padahal dia ingin bersama dengan John. Tapi sahabatnya itu benar-benar membuatnya kesal. Apa mereka akan seperti itu sampai selesai? Saat orang-orang sudah mulai berkerumun di dekat mereka, tiba-tiba tangan Amber dan Samantha ditarik dari arah yang berlawanan dan mereka pun terpisah. Samantha sangat heran dan melihat orang yang menariknya. John tersenyum dan memeluknya dari belakang, sedangkan saat itu Amber semakin dibawa menjauh oleh Billy. Amber melihat ke arah sahabatnya, tetapi Samantha hanya melambaikan tangannya dengan santai. Sebelum melakukan hal itu, John dan Billy yang tampak frustasi sedang merencanakan sesuatu. John tidak mau acara date mereka hari ini tidak meninggalkan kesan apapun. Walaupun matahari sudah mulai terbenam, tapi mereka masih bisa melakukan suatu hal yang lain. Pria itu telah merencanakan sesuatu untuk kencan selanjutnya dengan Samantha, tapi yang harus dia lakukan saat ini adalah memisahkan kedua wanita itu terlebih dahulu. Billy, yes master. Aku ingin setelah ini kita berpisah di sini. Kenapa master? Billy, aku tidak suka situasi ini dan sebaiknya kau segera mendekati wanita incaranmu itu. Katanya kesal. Aku mau master tapi dia selalu menempel dengan Samantha, jadi... Jangan banyak alasan, aku punya rencana. John mulai mengatakan rencananya dan Billy pun mengangguk setuju. Kau tahu kan apa yang akan kau lakukan? Tentu master. Good. Saat orang-orang sudah mulai berkerumun di dekat kedua wanita itu, dengan cepat John dan Billy mendekati mereka dan menarik tangan mereka untuk memisahkan kedua wanita itu. Billy membawa Amber menjauh dari sana dan hendak meninggalkan tempat itu. Billy, kita mau pergi kemana? Tanya Amber penasaran. Amber, apa kau tidak mau ikut denganku? Tanya Billy pula. Tidak, bukan begitu. Lalu, bagaimana dengan mereka? Amber, apa kau tidak menyukaiku? Tanya Billy tiba-tiba. Amber terdiam dan menatap pria tampan yang berdiri di depannya itu. Of course I like you, but... Billy segera menarik tangan Amber dan memeluk wanita itu. Jika begitu, biarkan mereka dan maukah bersama denganku di sini? Wajah Amber merona dan dengan cepat wanita itu mengangguk. Billy menyelipkan anak rambut Amber yang tertiup oleh angin laut. Dia mengangkat dagu Amber dan mulai mendekatkan bibir mereka. You look beautiful today. Puji Billy. Saat para pasangan sibuk melihat sunset, Billy menciumi bibir Amber sekilas dan melepaskannya. Wajah Amber kembali merona, tapi setelah itu mereka saling pandang satu sama lain. Amber tersenyum senang, wanita itu melingkarkan tangannya di leher Billy dan mereka pun kembali berciuman dengan mesra. Sedangkan tidak jauh dari mereka, John masih memeluk Samantha dari belakang dan mereka masih berada di sana. Mereka belum beranjak dan masih menikmati sunset dengan pasangan lainnya. Baby, aku sangat ingin memelukmu seperti ini sendari tadi. Bisik John di telinga Samantha. Me too. Baby. John menciumi wajah kekasihnya itu dari belakang. Samantha memejamkan matanya, menikmati sentuhan bibir pria itu di wajahnya. Mau pergi ke suatu tempat denganku? Of course. Jika begitu, let's go.
John segera membawa Samantha pergi dari sana dan mereka menuju ke sebuah kafe yang tidak jauh dari tempat itu. Di kafe itu menyediakan diner romantis untuk para pasangan, dengan alunan musik yang lembut, banyak pula pasangan yang berdansa di lantai dansa yang tersedia di sana. Setelah mereka makan malam dengan romantis, John mengajak Samantha berdansa di sana. Pria itu sedang memeluk kekasihnya di lantai dansa dan mencium wajahnya dan mereka pun mengerahkan tubuh mereka mengikuti musik klasik dengan pasangan lainnya. "Baby. Ya. Kenapa kau begitu cantik? Jangan merayu, aku memang seperti ini." John terkekeh pelan dan semakin mengencangkan pelukannya. Selama mereka berdansa, John berbisik di telinga Samantha. "Sayangku, I love you so much," bisiknya. Samantha sangat bahagia mendengarnya. John selalu memperlakukannya dengan romantis. "John. Yes. Thank you for loving me. Don't say that, baby." "Yah, untuk pria sepertimu aku rasa kau tidak akan kekurangan wanita yang lebih cantik dariku." "Sepertiku? Maksudmu?" "John, kau itu kaya dan juga tampan. Pasti banyak wanita yang menyukaimu." "Yah, so?" jawab John dengan malas. "Kenapa kau bisa menyukaiku? Kenapa bertanya seperti itu, baby? Aku penasaran saja. Sebelum kau tahu kebenarannya, kau tahu aku ini single mother, tapi kenapa kau mau menerimaku dan Edward?" tanyanya lagi. John memutar tubuh Samantha mengikuti alunan musik dan memeluk wanita itu dari belakang. "Baby, apa kau pernah mendengar cinta itu buta?" "Yes. Maka anggaplah demikian. Anggaplah aku sudah buta saat pertama kali melihatmu." Sebuah senyum menghiasi wajah Samantha, dia benar-benar bahagia. John pria paling romantis yang dia kenal dan pria itulah yang sangat mencintainya. "Jadi, sekalipun Edward itu adalah anak kandungku, apakah kau masih tetap menerimaku?" tanyanya. "Yes. Bagaimana jika kedua orang tuamu menentang? Yang menyukaimu itu aku, bukan orang tuaku." "Aku tidak peduli sekalipun mereka menentang karena yang aku inginkan cuma dirimu." Samantha kembali tersenyum dan memutar tubuhnya mengikuti irama dan setelah itu, Samantha melingkarkan kedua tangannya di leher John. "John, kau tahu? What? Sekarang, kau adalah segalanya untukku dan aku tidak bisa berpisah denganmu. Are you sure, baby?" Samantha mengangguk, dia berharap apapun yang terjadi nanti dia tidak akan kehilangan pria itu. "Baby, aku sangat senang mendengarnya. Asal kau tahu, aku tidak pernah memanjakan wanita manapun seperti yang sudah aku lakukan terhadapmu." "Thank you," bisik Samantha pelan. Samantha mengangkat kepalanya dan mengecup bibir kekasihnya. John memeluk Samantha dengan erat dan membalas ciuman wanita pujaan hatinya. Mereka menghentikan gerakan tubuh mereka. Mereka berdiri di lantai dansa dan berciuman dengan mesra. Mereka berdua sangat bahagia dan setelah itu mereka kembali berdansa. Mereka menempelkan dahi mereka dan saling pandang sedangkan senyum penuh kebahagiaan menghiasi wajah mereka. Mereka menggerakkan tubuh mereka mengikuti irama musik dan berdansa dengan romantis bersama dengan pasangan-pasangan yang ada di sana. Rasanya mereka tidak mau malam itu berlalu dengan cepat karena mereka sangat menikmati kebersamaan mereka berdua. Sedangkan saat itu Billy, dia membawa Amber pulang ke rumahnya. Dia tidak mengizinkan Amber pulang dan mengajak Amber melanjutkan kencan mereka di rumahnya. Akhirnya pria itu maju satu langkah lebih cepat. Pagi itu, Billy berjalan ke tempatnya bekerja dengan senyum mengembang di wajahnya. Pria itu tampak begitu senang seperti orang yang kelebihan vitamin. Para karyawan yang melihat pria itu sungguh merasa heran, ada apa dengannya? Ya jelaslah,
setelah membawa Amber pulang ke rumahnya dan... Taulah ya apa yang terjadi selanjutnya. Billy masuk ke dalam ruangan bosnya, siap menerima perintah dari bosnya. Suasana hatinya sedang bagus dan dia akan melakukan pekerjaannya dengan senang hati hari ini. John melihat Billy dibuat heran, ada apa dengan asisten pribadinya itu? "Hei, ada apa denganmu?" tanyanya. "Tidak ada apa-apa, Master," jawab Billy dengan senyum di wajahnya. John hanya menatapnya sesaat dan kembali membaca dokumen yang dipegangnya. "Apa jadwalku hari ini? Mer-X ingin bertemu denganmu saat jam makan siang. Setelah itu kau harus menghadiri rapat di kantor cabang." John hanya mengangguk dan masih sibuk membaca dokumen yang dipegangnya. Billy, "Yes, Master. Malam ini aku ingin kau menjalankan rencanaku." "Malam ini?" "Yes. Apa yang Master inginkan, akan aku kerjakan." "Bagus, ingat bukan kau harus menjadi pencuri." Billy menelan ludahnya, dia lupa dengan masalah ini karena sibuk mengejar cintanya. "Apa yang harus aku curi dan di mana, Master?" "Kau harus..." John mulai mengatakan apa yang harus Billy lakukan sedangkan Billy mengangguk dan pada saat malam telah tiba, Samantha keluar dari kamar Edward setelah Edward sudah tertidur dengan pulas. Entah kenapa hari ini John tidak datang ke apartemennya, tidak biasanya pria itu melakukan hal seperti ini. Samantha mengunci pintu rumahnya dan masuk ke dalam kamarnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam dan dia sudah mulai mengantuk. Samantha masuk ke dalam kamar mandi untuk mencuci wajahnya dan setelah itu dia naik ke atas ranjang untuk tidur. Samantha menarik selimut dan pada saat itu terdengar suara pintu apartemennya ditutup dari dalam. Samantha tersenyum senang, tidak perlu dilihat karena dia sudah tahu siapa yang datang. Pintu kamarnya terbuka dan tampak John sedang berdiri di sana dan tersenyum saat melihatnya. "Baby, do you miss me?" tanya pria itu. "Yes." John segera menutup pintu kamar dan melangkah dengan cepat menghampiri kekasihnya. John naik ke atas ranjang dan mengecup bibir kekasihnya dengan lembut. "Dari mana saja? Kenapa baru pulang?" Itu... Aku sibuk," jawabnya beralasan. Samantha menyunggingkan bibirnya dan memeluk John dengan erat. "Apa kau sudah makan?" "Yes." "Mandi? Mau mandi denganku?" "No. Aku mengantuk." "Me too." John memeluk kekasihnya dengan erat, sebenarnya dia tidak mengantuk dan hanya pura-pura saja. Samantha memejamkan matanya karena dia memang sudah mengantuk. "John," gumamnya di sela-sela tidurnya. "Yes baby. I love you." John tersenyum dan mencium dahi Samantha sedangkan tangannya bermain di rambut Samantha. "Me too." jawab pria itu sambil menciumi dahi kekasihnya lagi yang sudah tertidur. Pada saat tengah malam, Billy melakukan rencana yang sudah diatur oleh bosnya. Dia harus jadi pencuri, maksudnya pura-pura jadi pencuri. Kembali tadi pagi, saat Billy menanyakan apa yang harus dia lakukan. "Apa yang harus aku curi dan di mana, Master?" tanya Billy. "Kau harus pura-pura jadi pencuri di rumah kekasihku." "What? For what, Master?" tanya Billy kebingungan. "Hei, aku ingin mengagetkan dia saja supaya dia tinggal di rumahku untuk sementara waktu." "Kenapa tidak Master ajak saja langsung?" "Billy, jika dia mau aku tidak akan merencanakan ini." Billy menelan ludahnya dengan kasar. "Tapi Master, Miss Samantha jago bela diri, bagaimana jika..." "Apa kau bodoh? Lakukan dengan benar, kau cukup merusak kunci pintunya dan membuat sedikit keributan. Jangan sampai ketahuan dan lagi pula jika wajahmu dipukul satu kali oleh seorang perempuan tidak akan membuatmu menjadi jelek." "Siap, Master,"
Jawab Billy dengan berat hati. Jadilah, pria itu si Billy harus pura-pura menjadi pencuri. Dengan sebuah kunci cadangan yang diberikan oleh bosnya, pria itu membuka pintu apartemen itu dengan pelan. Tugasnya, merusak handle pintu dan membuat sedikit keributan. Dengan sebuah palu yang dibawanya, Billy mengetok handle pintu itu dari dalam dengan kencang. Braakek! Samantha begitu kaget dan langsung terbangun dari tidurnya saat mendengar suara yang begitu keras di luar sana. Suara apa itu? John! Samantha menguncang tubuh kekasihnya yang sedang tertidur di sampingnya. John hanya diam saja dan dia tidak bergeming sama sekali. Braakek! Kembali terdengar suara di depan sana. John! Panggil Samantha lagi. Ada apa, baby? Kau dengar? Jangan-jangan ada pencuri. Aku tidak dengar. Katanya pura-pura. Samantha berdecak kesal dan segera bangkit berdiri. Dengan cepat Samantha berjalan keluar dan membuka pintu kamarnya. Matanya terbelalak kaget saat melihat pintu apartemennya yang telah terbuka dan dengan cepat pula Samantha berjalan menuju ke arah pintu itu dan melihat kondisi handle pintu yang sudah rusak parah. John mengikutinya dari belakang dengan santai. Pria itu hanya melihat ke arah Samantha yang mulai panik. John, ada pencuri. Oh iya. Edward. Samantha langsung berlari ke arah kamar Edward. Dia takut pencuri itu menculik Edward. Samantha langsung lega saat melihat pria kecil itu yang terbangun karena suara tadi. Sayang, apa kau baik-baik saja? Mom, suara apa tadi? Tidak ada apa-apa sayang. Samantha memeluk pria kecil itu dan menenangkannya. Menggendongnya sampai pria kecil itu tertidur kembali. Setelah itu Samantha keluar sambil menggendong Edward. John tidak ada di sana karena pria itu masuk ke dalam kamar untuk menghubungi Billy. John memerintahkan Billy untuk menjalankan rencana selanjutnya. Setelah itu John keluar lagi melihat Samantha di luar sana yang tampak kebingungan. Baby, apa ada yang hilang? Tidak ada, di rumahku mana ada yang bisa dicuri. Jelas Samantha. Maling bodoh. Jawab John dengan santai. Benar, tapi kenapa harus merusak pintu rumahku? Jadi bagaimana sekarang? Entahlah. Jawab Samantha kebingungan. Dia tidak peduli dengan barang yang hilang karena memang tidak ada benda penting di rumahnya, tapi masalahnya bagaimana mereka bisa tidur kembali dengan kondisi pintu yang rusak? Bagaimana jika pencuri itu kembali lagi? John tersenyum simpul dan menghampirinya. Dengan cepat pria itu mengambil Edward yang tertidur di gendongan Samantha. Sebaiknya kalian ke rumahku dulu. Apa boleh? Tentu saja sayang, aku tidak akan membiarkan kalian tidur dalam kondisi seperti ini karena sangat berbahaya jika pencuri itu kembali lagi. Samantha mengangguk setuju, benar yang dikatakan oleh John, sangat berbahaya bagi mereka jika sampai pencuri itu kembali lagi. Aku akan membereskan barang terlebih dahulu. No baby, kau bisa mengambilnya besok. Tapi... Sudahlah, aku akan memerintahkan anak buahku untuk berjaga di sini. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Samantha mengikuti John kembali ke rumah pribadinya. Dia tidak menyangka jika ada pencuri malam ini, bagaimana keamanan apartemen itu? Mungkin besok dia harus komplain pada keamanan di sana. Saat melihat kepergian bosnya, Billy yang masih berada di sana dengan anak buahnya langsung kembali ke dalam apartemen itu untuk melanjutkan rencana selanjutnya.